Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai seseorang mencoba menyusup ke dalam kehidupanmu. Wah, siapa ini ya guys ya yang menjadi penyusup ya? Aku ngerasakan energi seseorang yang menjadi penyusup dalam kehidupanmu. Apakah ini orang dalam atau orang luar ya guys ya yang mencoba untuk menyusup di dalam kehidupanmu ya guys ya. Mari kita lihat energinya di sini. Oke guys, sebelumnya sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, di sini kita lihat ya guys ya. Sepertinya di sini ada seseorang yang mencoba untuk menyusup ke dalam kehidupanmu ya guys ya. Apa sih ya maunya dia ini ya guys ya? Kenapa dia menjadi penyusup ya? Oke, di sini ada Four of Wands, ada Queen of Swords, ada Six of Wands, ada Eight of Swords, ada the Tower, ada the Moon, ada Eight of Cups, one more, ada Five of Cups. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan ini ya. Ini buat kamu-kamu yang ingin mendapatkan pesan atau menambah wawasan atau mendapatkan pengalaman baru ya. Silahkan disimak readingannya ya guys ya. Well guys, di sini aku ngerasakan energi beberapa dari kamu, yang mana di sini ada seseorang ya. Seseorang yang sepertinya ingin menyusup ya, menyusup ke dalam kehidupan kamu. Entah ini kamu sadari atau tidak ya, atau kamu sudah merasa curiga ya dengan orang ini karena adanya keanehan-keanehan seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Pisces. Apakah kamu kenal dengan orang ini atau tidak ya guys ya? Maksud aku, apakah kamu ini mengenal orang ini atau tidak terlalu mengenal orang ini ya guys ya? Tapi dia mungkin ada niatan untuk bisa menyusup ke dalam kehidupan kamu. Entah itu hanya sebatas niat ya, atau memang ada yang sudah sampai di titik pertengahan di mana dia bisa atau sudah menyusup ke dalam kehidupan kamu ya. Yang mana kamu dan dia, orang ini ya, itu mungkin hubungannya atau koneksinya, relationshipnya itu hanya sebatas teman atau sebatas tetangga atau sebatas seseorang yang kamu anggap sebagai rekan kerja atau partner kerja ya. Jadi tidak lebih daripada itu gitu ya. Tapi orang ini sepertinya ya ingin masuk ke dalam kehidupanmu ya. Dia ingin menjadi seorang penyusup di sini ya guys ya. Menyusup ke dalam kehidupanmu karena dia memiliki niatan dan tujuan tertentu ya. Dikonfirmasi oleh Queen of Swords ya guys ya. Orang ini sudah lama mengintai kamu. Sudah lama mengawasi kamu atau memonitor hidupmu ya guys ya. Di sini dia adalah orang yang memiliki penyakit hati sepertinya ya guys ya.
tapi dia ingin masuk ke dalam kehidupanmu ya. Orang yang berpenyakitan hati, tapi dia berkeinginan untuk masuk ke dalam kehidupanmu. Why? Kenapa? Ya, karena di sini dia melihat ada energi pancaran kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Ya, kamu di sini happy, kamu selalu berbahagia, bergembira, orangnya tuh kayak ceria kamu ini ya. Kamu ini orangnya kayaknya ceria selalu gitu loh guys ya. Dan dia pikir kamu ini kebanyakan duit ya, atau kamu hidupnya itu sejahtera, makmur, aman, sentosa, membahagiakan gitu ya guys ya. Dan dia kayaknya ingin ikut merasakan, bahkan ada yang berkeinginan untuk mengambil atau merampas kebahagiaanmu ya. Jadi kebahagiaanmu ini sepertinya menarik orang toksik itu masuk ke dalam kehidupanmu loh guys ya. Dia, orang ini ya, ingin sekali mendapatkan kebahagiaan seperti yang kamu miliki ya. Padahal kamu bahagia ini mungkin karena personality kamu atau kepribadian kamu yang memang seperti itu. Kamu orangnya ekstrovert atau terbuka, kamu orangnya suka happy-happy dan tidak suka bersedih, kamu memang periang dan suka dengan keceriaan, kamu nggak suka kesedihan, kamu nggak suka berkecil hati, kamu nggak suka hal-hal yang bikin kamu itu nggak semangat gitu loh guys ya. Namun, orang ini salah mengartikan ya. Dikiranya kamu ini orang berduit atau orang yang banyak duit gitu loh guys ya, orang kaya ya, karena hidupnya itu selalu bahagia gitu loh guys ya. Sebab sorry to say, orang ini termasuk orang yang terlalu materialistis. Dia selalu memandang segala sesuatu itu dari segi material atau kebendaan gitu loh guys ya, dengan nominal atau dengan angka ya. Dia nggak pernah menilai segala sesuatu itu dari hal yang lain ya. Mungkin karena orang ini memang sejak kecil atau dari dulu dibiasakan untuk melihat segala sesuatu itu dari segi material. Karena dia menganggap bahwa material itu adalah segala-galanya di muka bumi ini gitu loh guys ya. Kalau nggak ada duit, nggak bisa apa-apa. Kalau nggak ada duit, jangan harap bisa dihormati orang, misalnya kayak gitu ya. Cara pikirnya kayak gitu loh guys ya. Jadi duit atau pentacles atau keuangan itu adalah segala-galanya bagi dirinya. Itu kenapa nih orang ya sering sekali melongo kalau melihat orang itu banyak duit atau orang itu memiliki ketenaran, yang mana orang itu punya material yang berlimpah atau memiliki harta benda yang banyak gitu ya. Dia sering melongo ya. Dia suka kayak tercengang-cengang gitu ya guys ya. Sorry itu saya mungkin dia ini orang yang backgroundnya itu berasal dari ekonomi yang rendah gitu loh guys ya. Atau bukan orang yang memiliki keluarga yang mapan gitu loh guys ya. Sehingga kalau melihat hal-hal yang bersifat material ya, itu bikin dia sering melongo ya, bikin dia sering terkagum-kagum ya. Dan dia ini ya, dia ini suka sekali mendekati orang-orang berduit atau orang-orang yang dia anggap itu adalah orang kaya ya, orang-orang yang memiliki tenaran atau popularitas atau kedudukan jabatan gitu loh guys ya. Yang mana dia menilai itu ya dari segi energi kebahagiaan yang terpancar dari seseorang ya. Jadi dia pikir kalau orang itu bahagia berarti orangnya berduit, orang bahagia berarti makmur, orang bahagia berarti sangat mapan, orang bahagia berarti bergelimang harta, kayak gitu pikirannya ya. Jadi dia ini kayaknya terkecoh gitu loh guys ya. Mungkin kamu adalah orang yang sederhana saja ya, orang yang biasa-biasa aja gitu. Secara material berkecukupan udah gitu loh guys ya. Kalau ada lebihnya kamu syukurin, kalau yang nggak ada ya sudah gitu. Kamu tipe orang yang tidak mau memaksakan gitu ya. Memaksakan kalau kamu harus bergelimang harta, kalau kamu harus berlimpah material. No, kamu orang yang apa adanya saja ya guys ya. Tapi kamu secara personal atau kepribadian, secara personality ya, itu kamu itu memang pembawaannya itu ceria gitu ya. Kamu happy-happy, kamu bisa happy-happy, kamu sumringah, ketawa ketiwi, suka bercanda ya. Memang pembawaan kamu tuh seperti itu. Tapi banyak sekali orang-orang yang menyalahartikan itu. Dikiranya kamu ini kebanyakan duit gitu loh guys ya. Dikiranya kamu ini adalah orang yang sangat kaya dan bergelimang harta. Makanya cekikikan ketawa sewaktu kamu bercanda ya. Atau kamu sumringah aja bawaannya.
wajah kamu tuh kayak berseri-seri ya, karena kamu memang kepribadiannya seperti itu ya. Bukan berarti kamu itu adalah orang yang sangat kaya gitu loh guys ya. Bisa jadi kamu adalah orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa aja, tapi memang pembawaan kamu ya seperti itu. Karena tidak ada hari tanpa keceriaan. Kamu merasa keceriaan itu membuat dirimu merasa lebih baik. Kamu merasa keceriaan itu membuat mood atau suasana hati kamu itu membaik. Nah, seperti itu ya. Jadi si penyusup ini kayaknya udah salah paham ya guys ya dengan kondisi kehidupan kamu. Itu kenapa dia berniat atau memang mencoba sudah berusaha untuk menyusup ke dalam kehidupan kamu karena dia ingin mengambil kebahagiaan kamu atau ikut juga merasakan kebahagiaan kamu ya guys ya, tapi untuk dirinya gitu loh guys ya, yang mana dia kayak punya tujuan untuk memoroti kamu atau mengeruk keuntungan dari dirimu buat dia agar dia bisa merasakan kebahagiaan itu. Sorry tuh saya, mungkin dia berasal dari orang yang memiliki background perekonomian atau latar belakang finansial yang kurang gitu loh guys ya. Makanya dia nggak bisa ngelihat orang yang hidupnya sejahtera makmur langsung jadi incarannya ya. Langsung dia berusaha untuk menjadi penyusup gitu loh guys ya. Agar bisa mengambil sesuatu yang mungkin saja bernilai atau berharga yang bisa dia dapatkan untuk membuat dirinya itu merasa lebih baik, untuk membuat kehidupannya lebih baik juga. Nah, seperti itu ya. Dan di sini ya, orang ini ya melihat kamu ini banyak dikerumunin orang ya, atau kamu ini populer, tenar, terkenal di lingkungan atau di circle kamu ya guys ya. Dimana di sini banyak sekali orang-orang yang respect atau menghargai kamu ya, entah karena kamu berprestasi, entah karena kamu memiliki keterampilan tertentu di bidang tertentu ya. Kamu kayaknya punya banyak teman gitu loh guys ya. Walaupun kamu terbilang orang yang misalnya saja pendiam ya, di antara kamu ada juga ya yang introvert ya, selain ekstrovert ya. Walaupun kamu itu tidak begitu terlihat banyak kawan ya, tapi sebenarnya ya orang-orang tuh menyukai kamu ya, karena di sini energi kamu tuh bagus gitu ya guys ya. Dan yang menyukai kamu ini adalah orang-orang yang bervibrasi atau memiliki frekuensi yang sama atau setara dengan dirimu. Nah, seperti itu ya. Terus di sini mungkin sebagian daripada kamu ini ya sudah merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres dari seseorang yang mencoba untuk PDKT atau mendekati kamu ya guys ya. Dikonfirmasi oleh The Moon ya, di antara kamu ini ada orang-orang yang intuitif atau intuisinya tuh bagus gitu ya guys ya, yang bisa mendeteksi orang-orang yang berniatan jelek atau berniatan buruk terhadap dirimu ya, yang tidak tulus sama kamu, yang modus ya, kamu tuh bisa merasakan dan kamu bisa tahu gitu ya guys ya, ada orang-orang yang mencoba untuk menyusup ke dalam kehidupanmu ya, yang mana dia memiliki maksud, niat, dan tujuan tertentu ya. Entah itu kamu sudah ketahui tujuannya apa, atau masih menerka-nerka ya, atau masih belum tahu ya, tapi kamu merasa orang ini ingin melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap kamu gitu loh guys ya. Dan tepat saja ya, firasat kamu itu tidak meleset ya guys ya. Orang ini memang berniat tidak baik ya terhadap kamu, yaitu ingin mengeruk keuntungan dari kamu ya, atau sepertinya ingin memoroti kamu secara material kalau kamu punya ada material yang bagus ya guys ya. Itu kenapa dia suka kepo dan ikut campur tentang urusan kamu ya, tentang urusan kehidupan kamu itu selalu dia kepoin ya, pengen tahu gitu loh guys ya. Kamu lagi apa, kamu ngapain, kemana gitu. Sepertinya aktivitas kamu 24 jam itu diawasin oleh dia. Kalau dia adalah orang dekat ya, orang yang posisinya itu ya, rumahnya ya atau lokasinya itu berdekatan dengan kamu, entah berseberangan, entah bersebelahan ya, bisa jadi tetangga kamu sendiri ya. Pagi, siang, malam itu kamu tuh kayak diawasin sama dia gitu loh guys ya. Dia selalu pengen tahu ya, sehingga kalau ada celah buat dia masuk untuk menyusup ke dalam kehidupan kamu, dia akan masuk gitu loh guys ya. Dia di sini lagi mencari-cari kesempatan atau waktu yang pas ya untuk bisa menikung kamu ya, untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kamu ya, dan menjadi orang yang bisa kamu percaya ya pada awalnya ya, tapi endingnya dia akan berkhianat gitu loh guys ya. Dan di sini ada di antara kamu yang sudah tahu ya kalau ada penyusup di dalam kehidupan kamu dan kamu mengusirnya. Ini ada di antara kamu loh guys ya yang mengusir si penyusup ini ya.
orang yang ingin menyusup ke dalam kehidupan kamu belum apa-apaan gitu loh guys ya. Belum lagi dia berbuat onar, belum lagi dia melakukan sesuatu yang buruk, itu udah kamu usir gitu loh guys ya. Dengan cara kamu abaikan, kamu tinggalkan dia, bahkan kamu cut off koneksi dengan dirinya ya. Kamu berlalu pergi begitu saja ya, dan itu benar-benar bikin dia sangat-sangat kesal dan jengkel karena belum tercapai keinginannya itu ya, tujuannya, maksudnya, niatnya belum terrealisasi ke kamu ya. Gimana nggak kesel, gimana nggak sebel dia ya guys ya. Di sini apa yang dia inginkan itu nggak kesampaian gitu loh guys ya. Bener-bener dia di sini sangat kesal ya kondisinya ya guys ya. Dan di sini dia pun jadi ingin menghancurkan kamu ya guys ya, karena kamu nggak bisa dimanfaatkan atau nggak bisa dikeruk keuntungannya ya. Makanya dia jadi merubah haluan yang tadinya dia menyusup untuk bisa mengeruk keuntungan atau memoroti kamu, namun dia berpindah jalur ya setelah ketahuan sama kamu. Akhirnya dia jadi kepengen untuk menghancurkan apa yang sudah kamu bangun, apa yang sudah kamu capai, bahkan kebahagiaan kamu sendiri ya. Memang orang ini tujuannya ke arah sana juga sih sebetulnya ya. Tapi kan dia pura-pura aja dulu jadi teman yang baik, jadi kawan, jadi tetangga yang penolong ya, penuh simpati dan empati. Semua itu hanyalah kepura-puraannya saja ya. Yang mana dia sebetulnya memiliki niat, maksud, tujuan yang lebih mendalam daripada itu gitu loh guys ya. Walaupun kamu baik-baikin nih orang, dia endingnya juga akan menusuk jalan belakang gitu loh guys ya. Dia mungkin awalnya itu PDKT sama kamu atau pendekatan sama kamu itu kayak perhatian banget, care banget sama kamu ya. Mungkin kamu lagi sakit dia jenguk gitu ya guys ya. Mungkin kalau kamu ada masalah dia berusaha untuk ada selalu di samping kamu untuk menjadi pendengar gitu loh guys ya. Tapi endingnya dia juga akan menusuk kamu dari jalan belakang gitu loh guys ya. Yang mana apa yang kamu sampaikan, informasi yang kamu berikan itu akan dijadikannya senjata untuk menjatuhkan dirimu, bahkan untuk menghancurkan kehidupanmu. Hati-hati di sini ya guys ya, waspada ya dengan orang ini ya guys ya. Si penyusup ini dia tidak akan mengatakan bahwa dia adalah penyusup gitu loh guys ya. Intuisi kamu yang akan mengenalinya ya. Di sini intuisi kamu sangat bagus sekali ya guys ya, karena beberapa dari kamu ini belum apa-apaan nih orang ya, si penyusup ini belum beraksi itu sudah kamu usir, sudah kamu suruh pergi atau kamu cut up koneksi gitu. Jadi nggak sampai kejadian gitu loh guys ya. Akhirnya apa yang dia rencanakan itu gagal ya, padahal dia berniat untuk membuat usaha kamu atau rencana kamu itu gagal dengan mensabotase apa yang kamu kerjakan kalau dia dekat dengan dirimu ya, atau kalau dia satu komunitas pekerjaan dengan kamu ya, dia pengen ngerjain kamu gitu ya, mensabotase apa yang kamu kerjakan biar hasilnya jelek, biar hasilnya nggak bagus, biar kamu mengalami kegagalan. Tapi justru malah dirinya sendiri yang gagal dalam memanipulasi kamu ya, mengalami kegagalan untuk mendapatkan apa yang dia mau dari kehidupan kamu yang membahagiakan. Nah seperti itu ya guys ya. Wah kasihan sekali ya guys ya. Wah selamat nih buat kamu yang sudah mampu mendeteksi orang-orang yang ingin berniatan jelek terhadap dirimu ya, sehingga kamu bisa mengantisipasinya dengan baik ya, sehingga orang itu tidak bisa berperilaku semena-mena terhadap kamu untuk mengacaukan kehidupan kamu, sehingga kamu benar-benar di sini bisa memproteksi diri kamu dan kehidupan kamu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Pisces. Ini ajari dengan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Only one card. Well, di sini ada yellow rose, enthusiasm and friendship. A single rose can be my garden, a single friend my world. Oke, di sini pesannya buat kamu, hati-hati dalam berteman, hati-hati dalam berkawan ya guys ya. Kamu boleh antusias dalam berteman atau dalam menyambut seseorang yang ingin menjadi teman atau kawan kamu, tapi kamu pun perlu
waspada dan berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang yang baru kamu kenal. Orang yang pada awalnya berniat berteman sama kamu ya guys ya. Kamu perlu mengobservasi atau mengevaluasi kembali hubungan kalian ya. Apakah hubungan kalian ini ke arah persahabatan atau endingnya ini ke arah hubungan yang toksik ya guys ya. Kamu harus tahu ya, orang yang terkoneksi atau terhubung sama kamu ini orangnya seperti apa, modelnya kayak apa, secara personality atau kepribadian dia seperti apa. Memang ya, nobody is perfect, nggak ada manusia yang sempurna. Orang yang berdealing dengan kita itu memiliki kelebihan dan kekurangan seperti kita gitu loh guys ya. Setiap manusia tuh ada kelebihan dan kekurangan, nggak ada yang sempurna ya, hanya Tuhan yang maha sempurna ya. Kita manusia ini ya, ada kekurangan, ada kelebihan ya. Kelebihan sebagai anugerah, dan itulah keseimbangan alam ya guys ya. Yang mana seperti ada siang, ada malam, ada kelebihan, ada kekurangan, ada putih, ada hitam gitu loh guys ya. Itulah keseimbangan alam ya. Jadi di sini walaupun seseorang yang terkoneksi dengan kamu ini tidak sempurna ya, memiliki kekurangan selain kelebihan, tapi setidaknya ya itu tidak memberikan toksisitas, hal-hal yang bisa merugikan kamu atau hal-hal yang bisa menyakiti dirimu gitu loh guys ya. Jadi kamu harus lebih selektif ya. Kamu boleh antusias dalam menyambut seseorang untuk bisa menjadi teman baik atau berkenalan untuk bisa menjadi sahabat. Tapi kamu perlu lebih detail lagi mempelajari orang itu ya, sebelum menerima kehadiran orang itu lebih jauh masuk ke dalam kehidupanmu ya. Kamu boleh membuka akses kepada siapa saja untuk berkenalan sama kamu, untuk berteman sama kamu, untuk bersahabat sama kamu. Tapi kamu harus mempelajari orang itu secara personal ya, atau secara kepribadian dia gitu loh guys ya. Apakah orang ini safe atau aman gitu ya guys ya. Tidak memiliki niatan, maksud, atau tujuan yang jelek terhadap kamu. Terlepas tulus atau tidak orang ini ya, yang penting tidak memberikan kerugian di dalam kehidupan kamu gitu ya. Tapi biasanya orang yang modus itu berbanding lurus ya kelakuannya untuk merugikan orang lain gitu ya guys ya. Karena modus itu identik dengan yang namanya manipulasi ya, tipu menipu gitu loh guys ya, untuk mendapatkan keuntungan, mengeruk keuntungan dari orang lain untuk memperkaya dirinya sendiri atau mendapatkan hasil dari jerih payah orang lain kayak gitu ya. Jadi jangan sampai tertipu di sini ya guys ya, pesannya ya. Kamu harus benar-benar lebih jeli, lebih cermat ya dalam menilai orang lain ya, agar kamu tahu gitu ya guys ya, mana yang benar-benar kawan dan mana yang benar-benar lawan ya. Kamu harus bisa milih dan memilah mana orang yang datang ke dalam kehidupanmu untuk menjadi bagian daripada hidupmu, dan mana orang yang datang ke dalam kehidupanmu yang mana kehadirannya berusaha untuk mengacaukan bahkan menghancurkan kehidupanmu ya. Dari gerak-geriknya, dari perilakunya, dari ucapannya kamu sendiri pun bisa menilai. Apalagi kalau kamu memiliki intuisi yang bagus, dengan mudah kamu akan mendeteksi apa niat, maksud, dan tujuan yang dia miliki ketika dia berinteraksi dan terkoneksi dengan dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlimpahan, serta keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys ya. See ya.